Organisasi publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik, di mana organisasi publik ini bagian dari sistem perekonomian negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi organisasi publik ini adalah organisasi yang ditujukan kepada masyarakat. Dalam lingkungan sekitar kita, ada banyak sekali organisasi-organisasi publik yang dapat dan dengan mudah kita temui. Contohnya ada bank, yayasan, perkantoran, dan masih banyak lagi. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan unsur-unsur organisasi yang berkaitan dengan bank, yaitu yang pertama ada kerjasama. Dengan cara mereka merencanakan proses kegiatan administrasi. Dalam hal ini terbagi dalam beberapa divisi, tentunya ada 2 orang atau lebih dalam setiap divisi tersebut. Setiap anggota yang dilibatkan dan diikutsertakan, dan berarti dia juga ikut andil di dalam membuat keputusan, sehingga mereka akan merasa bertanggung jawab untuk merealisasikan keputusan-keputusan yang dilibatkannya. Sedangkan penyimpangan dan kesalahan dianggap sebagai kegagalan. Di samping itu, keikutsertaan anggota juga memberikan pemahaman yang lebih baik sehingga mempermudah dalam penyelesaian proses administrasi tersebut. Dan selanjutnya ada sekelompok orang. Dalam proses administrasi tersebut, mereka memberikan pelayanan publik. Dalam hal ini terbagi dalam beberapa divisi dan tentunya terbagi atas sekelompok orang yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan administrasi untuk melayani masyarakat. Suatu perusahaan. Baik, pada saat ini kita masuk dalam unsur yang ketiga, yaitu sumber daya, di mana dalam bank sendiri terdapat sumber daya manusia, yaitu para karyawan-karyawan yang senantiasa bekerja di dalam bank untuk menjadi salah satu tenaga kerja yang tentunya memiliki keahlian dan kemampuan yang dapat menghasilkan suatu jasa. Dan sumber daya yang berikutnya adalah sumber daya material, di mana bersifat fisik yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha tersebut, yaitu misalnya adalah organisasi publik yang ada di bank, di mana dalam bank ini tentunya kita membutuhkan alat, mesin seperti komputer untuk menunjang kegiatan usaha yang ada di dalam. Berikutnya ada sumber daya finansial, di mana sumber daya ini tentu saja berbicara mengenai keuangan dan tidak jauh dari kata bank, di mana tentu saja berbicara mengenai keuangan, di mana ada proses kerjasama dan proses administrasi yang melibatkan antara para pekerja, yaitu tenaga kerja yang ada di dalam bank, dan para nasabah yang tentunya memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk dapat himpun dana dari masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berikut ada tujuan. Administrasi bertujuan untuk memonitoring kegiatan atau data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi, dan dengan memonitoring dapat menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, dan menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Dan dalam hal ini, administrasi di bank bertujuan untuk mengamankan data atau catatan atau mengamankan suatu kegiatan usaha dan organisasi dalam suatu perusahaan. Pada saat ini kami akan membahas mengenai dimensi yang ada dalam organisasi publik yang ada di bank. Yang pertama ada dimensi kebijakan. Jadi Bank BRI menerapkan kebijakan dan praktik terbaik yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara privasi serta keamanan data pribadi nasabah sesuai peraturan perlindungan data pribadi untuk pemrosesan data terkait dengan penggunaan layanan produk atau jasa. Untuk pemrosesan data terkait dengan penggunaan layanan produk atau jasa yang ada di bank. Bank BRI selalu meningkatkan layanan kepada nasabah dan senantiasa melakukan pembaruan layanan demi untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi sebagai nasabah. Yang kedua ada dimensi organisasi. Organisasi dapat dikatakan sebagai wadah dari sekelompok orang yang bekerja sama secara rasional dan sistematis. Dan dimensi yang ketiga adalah dimensi manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Dalam bank terdapat manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan cara memperoleh dan juga menggunakan serta mengelola keuangan untuk mencapai tujuan utama. Dan dimensi yang ketiga yaitu etika. Etika perbankan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan usaha perbankan. Dengan menerapkan etika perbankan secara konsisten dan konsekuen, bank dapat meningkatkan reputasi, citra, loyalitas nasabah, serta meminimalisir resiko operasional.
Dan di bank ini etika mereka sudah bagus, tapi untuk beberapa oknum yang melakukan pelayanan ada beberapa hal yang terjadi kurang baik dalam pelayanan publik yang mereka terapkan. Dimensi yang kelima ada lingkungan. Lingkungan bank sangat besar sehingga berpengaruh dalam kinerja suatu bank seperti yang ada di Bank BRI, di mana membutuhkan kinerja lingkungan yang baik untuk suatu tujuan yang jelas. Komitmen lingkungan bank dapat dianalisis dari 3 perspektif: efisiensi penggunaan sumber daya di dalam bank itu sendiri, manfaat dari pembiayaan proyek yang sadar lingkungan, dan mengurangi risiko pinjaman dana ke industri kotor. Dengan demikian, bank terlibat langsung dalam tindakan perlindungan lingkungan baik di dalam organisasi maupun dalam kaitannya dengan klien dan mitra bisnis mereka. Dalam lingkungan eksternal, Bank BRI terdapat faktor-faktornya, antara lain terdapat di visi dan misi Bank BRI. Visi Bank BRI yaitu menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah, dan salah satu misi Bank BRI yaitu melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro kecil dan menengah untuk menjunjung peningkatan ekonomi masyarakat. Selain visi dan misi Bank BRI juga yang menjadi faktor eksternal, terdapat kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang dikatakan eksternal karena seperti yang tercantum dalam misi bank, di mana adanya pelayanan terhadap usaha-usaha kecil, di mana adanya proses kerjasama di luar perusahaan yang melibatkan kerjasama di luar. Pembahasan yang terakhir yaitu kaitan antara paradigma NPS dengan organisasi yang ada di bank, khususnya Bank BRI. NPS adalah New Public Service. NPS adalah paradigma yang berdasar atas konsep-konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dalam konsep NPS, warga negara atau masyarakat pengguna layanan publik bukan sebagai pelanggan atau customer yang dipuaskan saja, tetapi administrasi negara berupaya untuk memberikan hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik. NPS memandang penting keterlibatan banyak pemeran dalam menyelenggarakan urusan publik. Organisasi publik termasuk dalam paradigma NPS karena membahas mengenai pelayanan publik, di mana sama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melibatkan utamanya kekuatan masyarakat sebagai warga negara. Dan juga paradigma NPS yang ada di BRI karena meliputi usaha untuk mengorganisasikan dan mempunyai tujuan yang jelas, serta ada penetapan target kinerja untuk mendapatkan nilai dan praktek terbaik, serta ukuran kinerja yang ditujukan menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja dan tujuan organisasi. Dalam hal ini mereka selalu melakukan perubahan baru dalam kinerja yang mereka lakukan untuk membuat kenyamanan bagi masyarakat dengan melakukan pelayanan publik yang baik. Dan dalam paradigma ini juga menjelaskan tentang pelayanan yang dilakukan oleh pihak bank untuk masyarakat. Mereka menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang harus dilayani, yang artinya mereka selalu memberikan yang terbaik bagi setiap nasabah, dan mereka juga menjalankan tugas dengan baik. Mereka menerima setiap permintaan nasabah dengan segala permasalahan yang ada dan bekerja sama dengan masyarakat untuk membantu ekonomi dan menyelesaikan masalah ekonomi yang ada. Nah, pada saat ini kita akan memberikan kesempatan kepada salah satu narasumber, yaitu salah satu dosen yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk memberikan pendapat terkait organisasi publik yang ada di dalam bank. Administrasi publik dalam kaitannya tugas di BUMN dalam hal ini bank, jadi menekankan pada pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu yang kita pelajari di administrasi negara sangat erat kaitannya dengan bank. Karena kenapa? Pertama masalah kejelasan. Misalnya bank itu harus memberikan satu kejelasan pada nasabah apa saja, misalnya dalam hal peminjaman atau konsumtif atau kredit usaha rakyat. Ada hal-hal itu yang nasabah harus ketahui, dan itu butuh kejelasan. Kalau memang misalnya kur itu 50 juta ke bawah,
50 juta katanya itu tidak ada apa namanya anggunan pembangunan sertifikat atau rumah atau apa, nanti di atas 100 juta baru ada. Nah itu sebenarnya harus ada kejelasan dan konsisten daripada BRI itu sendiri. Dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang salah satunya kejelasan, sampai ada kesederhanaan, kejelasan dan kepastian waktu. Lamanya menunggu itu harus diperhitungkan di bank karena kenapa? Sehingga nasabah tidak lagi lama menunggu. Karena lama menunggu bagi nasabah itu akan sangat membosankan. Bank sendiri harus cepat dan tanggap memproses hal tersebut. Di samping itu kemudahan mengakses. Kalau memang ada program-program misalnya kredit usaha rakyat itu di kapan saja dan di mana saja sebenarnya bank harus memberikan ruang untuk masyarakat bisa mengakses apa-apa saja yang menjadi persyaratan dan lain sebagainya, sehingga nggak perlu lagi nasabah itu harus datang ke bank. Zaman sekarang serba sistem online. Oleh karena itu perlu lagi nasabah atau masyarakat harus ke bank. Kemudian pegawai juga harus butuh kedisiplinan, disiplin waktu. Persyaratan apa namanya umum, masalah disiplin, baik itu di bank atau di birokrasi pemerintah dan lain sebagainya. Dan kemudian kesopanan. Kita belajar di prinsip-prinsip pelayanan publik, indikator kesopanan itu jadi penting di dalam pegawai BRI itu memberikan suatu penampilan yang baik pada nasabah. Kemudian ramah. Keramahan itu dibutuhkan sekali, apalagi melayani nasabah yang tingkah laku, sikap yang berbeda-beda. Hal-hal itulah yang mendorong bank untuk boleh belajar tentang administrasi publik, khususnya pelayanan publik. Kenapa? Dalam administrasi publik itu kita belajar dua ya, manajemen publik dan kebijakan publik. Nah, manajemen publik ini turunannya kita belajar tentang kepemimpinan, kita belajar tentang pelayanan publik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau mau dikatakan administrasi publik kaitannya dengan di bank, dalam hal ini apa BRI atau bank lain, itu sangat erat kaitannya. Ilmu di dalam administrasi publik itu sangat banyak diadopsi di dalam di bank tersebut. Soalnya ilmu administrasi publik itu umum. Ya, barangkali hanya itu dari saya. Terima kasih. Diucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, yaitu selaku NER dan juga dosen kami, NER Jericho Pembeni, SOS MSI, yang sudah boleh memberikan pendapat NER mengenai pembahasan kami pada saat ini. Sekian dari kami, terima kasih.